Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda, selamat malam Jumat, dan selamat datang di Nightmare Side Testy Mystery. Dan malam hari ini masih ditemenin Dimasta. Kita bakalan ngobrol-ngobrol masih bersama seseorang yang spesial banget di Nightmare Side Testy Mystery malam hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel Aldan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Side Testy Mystery ini sendirian. Oke, malam hari ini spesial banget nih kedatangan Anmes Kawaleng. Halo, apa kabar Anmes? Baik dong. Wow, terakhir ketemu ini gue interviewnya Live virtual ya, live Instagram. Akhirnya bisa datang ke Ardan Radio. Iya, biar santai aja, santai aja. Oke. Ini sorry ya, nggak muat nih. Saking gedenya kepalanya gitu. Wih, tapi nggak besar kepala kan? Ya, jangan. nggak boleh itu. Nggak boleh. Anmes, apa kabar nih? Sekarang lagi sibuk apa nih Anmes? Kabar baik. Sekarang lagi sibuk. Sebelum-sebelumnya masih sibuk produksi, belajar untuk produksi musik sendiri. Tapi sekarang lagi rilis single. Wih, tiba-tiba. Wah, ini pas banget ya sama Nightmare ya. Tahu nggak? Kalau Nightmare Side itu, kalau di ceritanya itu kata tiba-tiba itu selalu ada. Wait. Iya, jadi kayak saat aku sedang berjalan, tiba-tiba terdengar itu jadi suara ikonnya itu tiba-tibanya itu, dan pas banget nih. Kalau tiba-tibanya Anmes ceritanya tentang apa? Kalau tiba-tibanya itu ceritanya tentang kayak tiba-tiba kangen mantan aja sih. Ah, serius? Serius. Mantan juga horor. Horor kan? Pas banget gitu. Pas banget ya. Mantan tuh kan manusia tanpa perasaan. Aduh. Iya kan. Oke, tapi nggak apa-apa ya kangen sama mantan ya? Enggak lah. Kayak pas kangen jadi apa namanya? Ya udahlah, dibikin karya aja. Dibikin karya aja ya. Oke. Biar bisa mewakili banyak orang. Wih, mantap. Oke. Yang sekarang mungkin kalau tiba-tiba Anmes tentang mantan, kalau yang malam hari ini tiba-tiba Anmes datang ke sini untuk ceritain tentang pengalaman seremnya. Banyak sih. Oke, banyak ya. Banyak. Oke, boleh deh, mau dari mana dulu. Tapi sebelumnya Anmes itu tipe yang penakut, percaya sama yang kayak gitu apa gimana? Kalau percaya sama gitu sih ya ada percaya. Dan kalau penakutnya sih enggak. Enggak terlalu penakut ya? Iya, enggak kalau kalau di sini enggak. Kalau di sini enggak ya? Nah, kalau live-nya ketemu langsungnya baru. Oh, ketemu langsungnya baru ya? Enggak sih, bukan tipe kalau yang penakut banget. Soalnya di kampungnya Anmes tuh di Alor tuh masih apa namanya? Masih kental banget ya. Mistis kayak mistisnya tuh. Habis itu kayak santet-santetnya. Oh. Habis itu di sana tuh sebutannya tuh Suwangi. Suwangi itu apa tuh? Suwangi itu kayak apa ya, kayak santet versi sananya sih. Oh, tapi namanya lebih mengerikan gitu loh. Wah, boleh jadi boleh tahu kayak gimana? udah punya ilmu, habis itu dia bisa dia dapatnya dari yang berhala, habis gitu namanya itu Suwangi. Oh, itu masih sampai di zaman modern ini masih. Iya sih, terakhir sih 2000 yang real banget ya ceritanya. Itu 2014 apa 13. 15 deh. Itu kayak gimana? 15 tuh sampai di satu kelurahan. Itu namanya tuh ada deh. Ntar kalau disebutin malah rame lagi. Jadi sempat kayak ada orang terbang setengah badan, kayak kuyang gitu. Sebutannya kuyang ya kalau di Kalimantan. Iya, kalau kuyang itu kan kepala sama usus. Oh, ini setengah badan. Iya, kepala ya sama usus-ususnya. Oh, iya. Kayak gitu. Ya kuyang juga sih, cuma versi sananya. Jadi kayak sempat kayak terbang di kelurahan itu, habis itu ada bola apinya kayak ada musim-musim tertentu yang bisa jadi kayak gitu loh. Oke. Sadis sih, masih sadis di sana. Iya, bola api atau banaspati sih ya gue tahu. Memang katanya konon ya, kalau si bola api atau banaspati ini dia terbang di atas satu rumah, itu berarti orang itu lagi di guna-guna. Oh iya, sama sih. Sama ya. Oke. Jadi kalau udah ada kejadian itu, berarti udah pasti ada kematian beruntun di tempat itu. Maksudnya setiap satu rumah satu atau satu keluarga atau gimana? Di setiap satu rumahnya satu. Jadi pernah nih satu kejadian, wah ini gila banget sih. Jadi yang meninggal tuh bapak semua. Gila. Bapak-bapaknya setiap keluarganya tuh meninggal. Dan itu jarak rumah itu gak jauh-jauh, deket-deket semua. Jadi hari ini
Kan kita kalau misalkan di Kristen itu kan beda apa namanya, nggak langsung dikubur kan, jadi bisa sampai 3-4 hari gitu kan. Jadi hari pertama yang rumah A meninggal bapaknya, hari kedua si bapak yang B meninggal, hari ketiga si bapak yang C meninggal. Jadi begitu abis dikubur ini, kubur yang ini, abis kubur yang ini, kubur yang ini. Gila nggak tuh? Itu tanpa sebab. Biasanya apa tiba-tiba atau kayak ada juga yang bilangnya gara-gara sakit, tapi emang itu tuh nggak masuk akal. Nggak logis lah ya. Nggak logis. Ada cerita sebelum dia meninggal juga, yang kayak misalkan dia ada ketemu telur depan pintu, habis itu ada juga yang pokoknya aneh-aneh lah. Baru abis minum kopi di tempat inilah gitu, abis itu pulang. Wah, pokoknya sana tuh mistisnya masih kental banget. Masih kental banget. Dan itu sempat ketangkep gak sih siapa orangnya? Sempat sih, cuman kan kita nggak ada buktinya. Sempat kayak cerita-cerita, abis itu dari sini ketemunya kayak orang ini mencurigakan gitu kan. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu kan nggak bisa langsung nuduh kan. Buktinya juga nggak ada. Waduh, oke. Wow, menarik nih, gue baru tahu nih. Di Kupang ya, Suwangi ya istilahnya. Ini menarik nih, ini baru tahu. Merinding loh. Dari Kupang ke Bandung langsung ceritanya nyampe, merindingnya nyampe juga. Kalau pengalaman Anmis apa nih? Seru nih. Oke. Katanya sempat dikejar-kejar pocong. Enggak lah. Pocong yang takut. Wah, comprak. Jangan. Oke. Semenjak tinggal di Jakarta, jadi rumahnya di Bintaro. Di Villa Bintaro. Jadi rumahnya itu tahu nggak, tusuk sate. Istilah tusuk sate sih emang kalau udah rumah ditusuk sate udah pasti angker gitu lah. Ada temennya lah. Iya, ada temennya. Itu mah udah rumah di Bintaro itu tusuk sate. Nah, jauh sebelum kejadian ini terjadi, ternyata rumah tusuk sate itu udah pasti ada, katanya harus ada cermin di depan rumahnya untuk kayak misalkan katanya ada, kalau ada yang datang dia lihat mukanya sendiri, katanya gitu. Nah, kita tuh nggak tahu kalau ada cermin. Yang nggak tuh cuma satu orang. Nah, itu kalau kita kan di rumah tuh tinggalnya berempat kan. Yang nggak tuh namanya Amos. Oh, Amos ya. Bukan Amos. Oh, Amos, oke. Ya. Jadi si Amos itu tahu kalau ada cermin di depan, di atas ya, gitu. Pokoknya di bawah genteng lah. Terus ya udahlah, kita jalani hari seperti biasa. Selalu kan kalau di rumah kan paling belakang, kamar paling belakang tuh ada kayak dibikin studio kan, main musik sampai pagi, bikin lagu gitu-gitu. Tapi kayak ada orang banting ember dan lain sebagainya, ada orang hidupin air pas ketika ditanya nggak ada yang hidupin air gitu-gitu. Itu yang simpelnya. Oke. Yang kayak gitu udah biasa dan emang udah ya udahlah, bodo amat lah yang kayak gitu kan. Ya. Habis itu satu ketika di kamar depan tuh ada yang tidur tuh 2 orang. Nah, kamar tengah tuh Anmes. Kamar yang atas ada 1 orang. Jadi begitu mereka lagi tidur, yang satu nih mimpi kayak ini. Dia mimpi katanya ada 2 orang, ada 2 cewek jalan, ada 2 cewek jalan di samping rumah. Terus dia negor, "Hai Kak, yang pertama nih, ya yang dari tegur pertama nih hijabnya warna abu-abu." Oh, pakai hijab. Dia tegur pertama, terus kakaknya bilang halo gitu. Terus dia tanya, "Mau kemana Kak?" "Nggak kok, cuma lewat doang." Ya udah, dia lewat, set. Habis itu yang belakangnya hijab pink, dia dari belakang dia lewat kan, "Hai Kak." Terus hijab pink langsung datang dong, duduk samping dia kan. Terus dia langsung bilang, "Mau kemana?" Terus ya udah kayak ngobrol gitu. Kayak tiba-tiba ngobrol tapi kayak menakutkan gitu, takut. Abis itu dia kaget, terus langsung kayak bangun gitu kan. Terus dia lihat udah jam 2 malam gitu. Ya udahlah, kita lupain ini ceritanya. Jalan. Habis itu kita pulang dari satu tempat, itu sekitar jam 11:30 malam. Duduk tuh di kamarnya Anmes, cerita. Nah, waktu itu kan kita habis kayak ya udahlah minum kan, minum teman-teman kan. Yang si Amos ini mabok. Terus dia kecerewet gitu. Nah, Anmes tuh sementara teleponan kan sama teman. Asik teleponan, terus pas dia mabok dia ke kamar mandi, dia muntah kan. Habis dia muntah kita pada ketawa semua nih. Terus yang di telepon bilang gini, "Baca chatku dong." Oke, dibacalah chat. "Ada cewek nggak di situ?" Nah, kita cowok semua kan. "Ada cewek nggak di situ?" Terus kaget kan. "Hah, cewek? Kenapa emang?" "Enggak, matiin aja dulu teleponnya." Tas matiin lah. Dia bilang, "Aku dengar suara cewek ngamuk-ngamuk di situ." Oke. Terus kita pada kaget kan. Ada cewek? Nggak ada perasaan. Jadi Ame tanya kan ke teman-teman, "Kalian tadi ada yang teriak sampai suaranya tuh mirip cewek gak sih?" Nggak ada. Kita ketawa aja udah. Tapi ada yang ngomel-ngomel di situ. Jadi telepon lah.
serius kah? Ame bilang gitu. Terus dia bilang, iya sumpah demi nama Tuhan. Dia kayak sampai sumpah segala macam gitu. Oh ya udah matiin, kita cerita. Ya udahlah. Saking enak ceritanya, Ame itu tidur, tapi kepalanya tuh bukan di tempat tidur buat kepala, tapi di bawah di tempat biasa kaki di bawah gitu. Oh kebalik ya? Tidur kebalik. Tidur, terus katanya nggak lama kemudian tuh Ame langsung nyenyak kan. Jadi mereka juga langsung balik ke kamar masing-masing. Pas tidur, ternyata langsung mimpi kan. Ternyata di mimpinya Ames ada cewek buka pintu, terus langsung nunjukin foto. Di foto itu Ame sama si cewek itu. Dan akhirnya pas langsung kaget, bangun panggil teman-teman semua kan. Dan mereka udah pada tidur. Jadi ya udahlah, bangun berdoa kan. Berdoa kayak itu kan kayak nggak wajar gitu mimpinya itu. Abis itu gara-gara abis ngomong si cewek itu terus langsung mimpi ada cewek, fotonya ditunjukin itu foto Ame sama dia gitu. Si ceweknya kayak gimana tuh? Entah. Oke, belum ya. Gue udah mulai penasaran nih, bro. Jadi, tiba-tiba teman-teman tuh kayak pada sadar kan, kenapa tadi panggil udah panggil lah sini dulu gitu. Tadi semenjak abis dia bilang kalau ada suara cewek, tuh Ame tidur tuh nggak sampai 5 menit langsung mimpinya kayak gimana, ngobrol cerita ketemu ada cewek masuk kamar, dia nunjukin foto Ame sama dia, ceweknya gimana. Nah yang mimpi waktu itu dia belum cerita kalau mimpi itu. Jadi mimpi ini tahu ketika Ame kasih tahu mimpi Ame. Ciri-cirinya gimana? Ya tinggi. Terus dia diam kan? Hijab pink. Dia bilang anjir gitu. Sama orangnya. Wow. Sama orangnya. Si hijab pink itu. Terus dia kaget. Semua pada kaget. Kenapa? Enggak, jadi dia cerita tuh mimpinya dia. Kita juga waktu itu mimpi gini. Hijab pink dia bilang gitu. Ame orangnya putih-putih gini. Iya itu orangnya. Jadi kita mimpi orang yang sama di rumah itu ya. Di rumah itu. Jadi kayak pada kaget kan. Oke, ada satu yang nggak percaya. Jadi dia kayak bilang, itu cuma mimpi doang, kebetulan doang gini. Ya udahlah, semua pada tidur. Nah, Ame ngobrol sama si dia yang percaya nih. Iya. Duduk. Terus tiba-tiba kayak ada orang lempar botol air mineral kan. Iya. Tas. Di depan pintu, bunyinya di depan pintu. Pas kita buka nggak ada apa-apa. Terus dia langsung bilang nggak apa-apa. Jadi itu sepanjang kita cerita tuh dia nggak percaya. Begitu ada bunyi itu kayak gitu langsung kayak dia atai. Jadi kayak gitu, wah rumah di Bintaro mah. Tapi sampai sekarang nggak tahu ya itu si perempuan hijab pink ini itu apa gitu ya. Kita nggak berani tanya ke tetangga juga kan, karena itu juga rumah orang. Takutnya ada cerita sebelumnya ya. Iya. Tapi di samping rumah itu ada rumah kosong yang bekas kayak kebakar gitu. Bisa tapi jadi. itu udah nggak dibangun lagi rumahnya. Bisa jadi dari sana ya. Tapi nggak berani, nggak mau tahu juga. Jadi kita tuh itu hijab pink jadi bercandaan di rumah. Hati-hati lo ada hijab pink gitu. Oke. Nah, ngomong cermin. Nah, si cermin itu yang di genteng. Oke. Ternyata cermin itu udah sekitar 3 bulan sebelum kejadian ini tuh udah nggak ada cerminnya. Jadi penangkalnya itu. Awalnya kan yang punya rumah tuh apa namanya? Dia pasang itu kan. Ya, si Amos itu tahu awalnya kan. Begitu dia lihat lagi ke depan, cerminnya ternyata udah nggak ada. Siapa yang ngilangin? Nggak tahu. Tinggi loh tempatnya itu. Oke. Jadi nyambung ya kejadian ini. Jadi si kaca ini penangkalnya ketika itu kagak ada, itu udah jadi. Tapi itu katanya kalau misalkan punya rumah tusuk sate harus punya cermin biar kayak gitu. Tapi kebuktian juga ya. Kita nggak percaya sih, cuman kejadiannya aneh aja gitu. Kok mimpinya sama. Orang yang sama gitu. Mukanya sampai sekarang masih inget. Putih. Cantik loh. Kalau jomblo ini lumayan tuh. Waduh. Kenalan. Jadi kalau lagi sendiri hijabing, mampir. Temenin dong ini ngobrol minimal. Jangan di mimpi. Kupang yuk hijabing main-main sama Soanggi gitu. Seru banget. Sompral banget. Parah. Oke, itu kejadian di rumah ya. Iya. Oke. Nah itu kan lewat mimpi ya. Sampai lihat langsung pernah nggak? Kalau sampai lihat langsung tuh pernah. Jadi gini, gitu. Waktu masih main reguleran di kafe di Kupang. Jadi motornya itu
GL 100 tuh. Oh iya, GL GL 100. 100. Ya, GL 100. Jadi motor itu tuh nggak ada lampu dan motor itu udah tua banget, bekas dari papa. Jadi pulang dari tempat main itu jam 2 malam apa? Jalan. Nah, harus lewatin jalur yang dimana itu samping kiri kanan tuh sawah semua dan kayak masih asri banget kan lingkungannya gitu-gitu. Jadi harus wajib lewatin itu, karena itu paling dekat. Nah kebetulan nggak ada lampu. Jadi dari jauh Amel lihat nih emang kayak ada putih-putih, tapi Amel mikirnya itu kantong plastik, kantong kresek apa gimana kan. Jadi kayak, tapi kok lama-kelamaan makin dekat makin besar gitu. Dia di bawah pohon jati. Di pinggir jalan tuh ada pohon jati. Nah begitu Amel makin dekat, kok dia makin kayak bukan binatang, kayak binatang tapi terlalu besar gitu loh. Ya udah, karena nggak ada lampu juga kan. Malam itu pokoknya kalau misalkan motornya mau meledak lah. Bunyinya kan kalau GL 100 kan bunyinya gede doang kan, tapi nggak kenceng-kenceng banget. Iya lagi. Ya udah 100 aja begitu ya. Begitu lihat, Tuhan Yesus gitu. Semakin dekat dia lari dan itu kenceng banget di depan motor kami. Bung, dan bunyi langsung kayak kita di Kupang tuh kalau bunyi kayak burung gitu itu kayak kuntilanak gitu kan. Begitu dia lewat langsung bunyi. Terus itu motornya langsung kalau lihat langsung sih itu. Tapi masih bingung apakah itu binatang, tapi kalau binatang kan kita bisa tahu itu binatang apa kan, bisa lihat langsung. Tapi ini putih, larinya kencang banget di depan motor dan emang itu nggak kelihatan. Berarti dia larinya di bawah? Enggak. Atau jadi terbang gitu? Dia larinya nyamping gitu. Oh, di pinggir. Kan Amel di jalan ya. Enggak di pinggir. Jadi begitu Amel mau nyampe, dia udah lewat duluan. Oh, udah lewat duluan. Bukan binatang, Bukan binatang. Serius. Putih Bersih. Oke. Sekencang itu. Kayak kelihatan rambutnya gitu. Enggak kelihatan apa-apa. Tapi ada bunyi kiki-kiki gitu ya. Waduh. Parah. Kalau yang lihat langsung sih itu. Lihat langsung gitu. Sampai sakit enggak sih? Biasanya kan kalau orang lihat langsung enggak demam. Sih. Ya udahlah. Tapi nyampe ke rumah ya pakai motor. Nyampe. Cuman itu besoknya harus ada temannya nih. Karena enggak ada lampu kan. Wow. Seru pengalamannya dari Anmes Kamalan. Ngeri banget ya, mulai dari di rumahnya tusuk sate, terus ada ini. Dan yang pastinya ini jadi tahu ya infonya kalau di Kupang ada apa. Ternyata ya, maksudnya di Nusantara ini banyak ya. Banyak ya. Jadi setiap kota, setiap daerah itu punya urban legendnya masing-masing. Termasuk di Kupang, di Bandung juga. Gitu. Kalau di Bandung baru pertama kali datang, udah berapa kali sih ke Bandung? Kalau di Bandung sih udah sering banget ya. Sering banget ya ke Bandung. Awalnya cuma promo-promo, tapi ada offer juga, wedding juga gitu. Wedding juga makin sering ya. Makin sering. Kalau Bandung menurut video klip juga beberapa ada 3 dibikin di Bandung. Itu modelnya ada teman saya tuh. Siapa tuh? Yang waktu video klipnya mana yang di rumah itu? Itu Bandung kan? Bandung. Iya, yang di rumah itu. Nah, kalau Bandung sendiri yang Anmes tahu nih, cerita apa nih? Kalau cerita serem di Bandung yang mungkin Anmes pernah dengar? Ada Bandung, mitos atau mungkin jalan Dago serem nih atau jalan apa? Pernah dengar nggak sih tentang cerita serem daerah Bandung? Nggak pernah ya? Suka nonton jurnalis tapi nggak tahu tempatnya di mana. Kan banyak tuh. Banyak tempatnya. Kalau betul aku kasih tahu deh di Bandung. Boleh, ayo. Satu jalan aja ya di Bandung ini. Jalan Cipaganti. Oh, Cipaganti. Iya, tahu jalan Cipaganti nggak? Itu yang paling tren di Cipaganti itu apa sih yang paling terkenal? Jalan Cipaganti itu depannya Ardan. Ah, serius? Iya. Ardan ini jalan Cipaganti namanya. Oh gitu. Iya, dari atas sampai bawah. Dulu ada cerita mitosnya ada kereta kencana nih. Iya, setiap malam-malam tertentu si kereta ini lewat. Kenceng sering kedengeran lah bunyinya. Dia berjalan hilang sampai sekitaran daerah rumah sakit. Nah, di bawah situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada Jawara tanpa kepala. Dia pakai pangsi gitu. Kayak pernah ada yang lihat gak sih? Pernah ada yang lihat. Jadi kalau lagi di jalan, lagi naik motor, tiba-tiba ngelihat ada orang berdiri tapi nggak ada kepalanya, pakai baju hitam-hitam. Itu pasti si Jawara tanpa kepala itu. Dan konon si kepalanya ini dipisahin. Jadi zaman dulu ini si Jawara ini tuh sakti banget, sampai dia kayak ya kuat lah, kayak kebal gitu. Sampai dia kan punya ilmu gitu. Sampai akhirnya si Belanda ini nggak tahu lagi caranya gimana. Caranya akhirnya tahu bahwa ilmu kebal ini gak boleh nyentuh sama tanah. Jadi kalau udah dipotong badannya nyentuh tanah dia bisa balik lagi.
Iya, gitulah sih ilmu itu tuh. Sampai akhirnya ya singkatnya tuh dipenggal kepalanya dan sebelum nyentuh tanah dibawa pergi. Oh iya. Sampai akhirnya si Jawara itu mati. Dan si arwahnya konon ada di sekitar sini. Karena memang kejadiannya ada di sekitar Jalan Cipaganti zaman dulunya. Dan dia lagi nyari kepalanya. Wah. Jadi kalau nanti malam-malam lewat Jalan Cipaganti, terus tiba-tiba ini mitosnya ya, kalau tiba-tiba ngegeleng sesuatu nih kayak gledek gitu, jangan pernah berhenti. Yang nggak ada polisi tidurnya gitu. Gak ada polisi tidurnya kan, tiba-tiba cedek, oh kayak ngegeleng sesuatu nih, itu jangan berhenti. Karena kalau berhenti dilihat Malam itu lah, coba kita lewat lah. Lu lewat beberapa kali cuma nyari gejel-gejel gitu ya. Iya, cari gitu. Nanti lewat terus ini kepalanya terus anterin lah ke badannya. Anjir. Master juga Oh iya, seru juga. Oke, siap. Itu Anmes. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Mungkin banyak. sekarang lagi lagu tiba-tiba ya. Ya. Ya, bisa kamu request di Ardan Radio juga lagunya kan udah ada. Terus pokoknya sukses terus buat Anmes Kamal. Amin. Sedikit dong lagu tiba-tiba. Oke. Sedikit aja. Refnya aja. Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama. Wow, keren banget. Siap, sukses selalu buat Anmes Kamaleng. Amin. Sama-sama. Dapat salam. Dari siapa? Suanggi. Lu jangan kayak gitu dong. Ini seru banget. Siap, terima kasih semuanya udah nonton Night Presentasi Misteri malam hari ini. Terima kasih. Ya. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe YouTube channel dan satu lagi, jangan nonton Night Presentasi Misteri ini sendirian. Bye.